Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik kan? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang deret Fourier sinus. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Kami terdiri dari Hani, Alfi, Asia, Elisia, dan Titi. Berikut cuplikan tutorialnya. Diketahui fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah berikut yaitu fungsi X sama dengan X untuk 0 kurang dari X kurang dari 2, uraikan fungsi ini dalam deret Fourier sinus. Nah, untuk penyelesaiannya, karena kita punya nilai batas di sini kan 0 kurang dari X kurang dari 2. Nah, karena kita ada di periode 4, maka nilai ini, batasnya ini, sama kayak nilai batas negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nilai A itu sama dengan negatif 2, kemudian A plus T-nya itu sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nilai T sama dengan 4 dan L sama dengan 2. Kenapa 2? Karena nilai L itu setengah dari periode atau setengah dari T, artinya setengah dari 4. Kemudian kita akan mencari nilai Bn. Untuk mencari nilai Bn itu rumusnya adalah 2 per L dikali integral dengan batas 0 sampai L fx sin npx per L dx. Nah, kita substitusikan nilai L ke dalam rumus ini. Kemudian substitusikan nilai fx-nya yaitu x. Nah, jadi ini. Kemudian hasil dari integral x sin npx per 2 dx itu sama dengan min 2x per np cos npx per 2 ditambah 4 np kuadrat sin npx per 2 dengan batas 0 sampai 2. Nah, kita substitusikan nilainya ke dalam persamaan ini. Didapatkan hasil min 4 per np cos np ditambah 4 per np kuadrat sin np. Untuk B1 kita substitusikan nilai satunya ke dalam N. Nah, jadi kita dapat ini. Nah, untuk nilai cos P sendiri itu sama dengan 1 dan nilai sin P itu sama dengan 0. Jadi, hasil akhirnya itu min 4 per P. Begitu juga untuk B2, jadi kita substitusikan 2 ke dalam nilai N. Didapatkan ini cos 2P hasilnya itu 1 dan sin 2P itu sama dengan 0. Nah, hasilnya kita temukan min 4 per 2P. Untuk B3 juga masih sama, N kita ganti dengan 3. Kemudian nilai untuk cos 3P itu sama dengan negatif 1 dan untuk nilai sin 3P sama dengan 0. Nah, hasilnya itu 4 per 3P. Nah, maka deret Fouriernya rumusnya itu fx sama dengan sigma bn sin npx per L. Nah, bn-nya itu, jadi nilai bn itu kita ganti dengan nilai tadi yang B1, B2, B3 yang kita cari tadi kan. Nah, tadi kan nilai B1 sama dengan min 4 per Pi ya. Jadi di sini kita masukin min 4 per Pi sin Px per 2 karena n itu sama dengan 1. Nah, dikurang masukin B2-nya. B2-nya itu kan negatif 4 per 2Pi sin 2Px. Kenapa 2? Karena di sini N-nya sama dengan 2. Lanjut, masukin B3 jadi negatif. B3-nya itu 4 per 3Pi sin 3Px per 2. Hingga selanjutnya. Kemudian untuk menyederhanakannya, kita keluarkan nilai min 4 per Pi. Jadi hasilnya itu min 4 per Pi kita kalikan dengan sin Px per 2 dikurang setengah sin 2Px per 2 ditambah sepertiga sin 3Px per 2 hingga selanjutnya. Sekian. Diketahui fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah berikut yaitu fungsi X sama dengan E pangkat X untuk 0 kurang dari X kurang dari Pi. Uraikanlah fungsi ini dalam deret Fourier sinus. Jadi, fx sama dengan E pangkat X dan jangkauannya itu X lebih dari 0 kurang dari V.
pi. Terus ini diuraikan ke dalam bentuk deret Fourier sinus. Nah, deret Fourier sinus itu merupakan fungsi ganjil. Jadi, pada sinus tengah daerah yang dicari itu cuma Bn, An sama A0-nya itu 0. Terus jadi rumus Bn kan 2 per L integral dari 0 ke L fx sin n Vx per L dx. Ini kita masukin kan L-nya itu kan V, 2 per V integral dari 0 ke V pangkat X sin nx dx. Terus ini saya menggunakan integral parsial untuk mencari integral pangkat X sin nx. Nah, caranya itu misalkan G itu sin nx dan turunan G itu n cos nx. Terus turunan H itu pangkat X, maka H itu pangkat X. Untuk integral parsial itu rumusnya integral GH aksen sama dengan GH min integral turunan G dikalikan H. Maka integral pangkat X sin nx dx itu sama dengan pangkat X sin nx dikurangi integral nex cos nx dx. Ini tinggal dimasukin aja yang dimisalkan ke integral parsial yang ini ketentuannya. Nah, terus kan ini masih ada integral lagi, yaitu integral ne pangkat x cos nx dx. Nah, ini dengan integral parsial lagi dimisalkan jadi G sama dengan n cos nx, G aksen atau turunan G sama dengan negatif n kuadrat sin nx, H aksennya atau H turunan H-nya itu pangkat x, dan H-nya sama dengan pangkat x. Maka integral pangkat x sin nx dx ini sama dengan ex sin nx dikurangi yang ini tadi nex cos nx dikurangi integral negatif n kuadrat pangkat x sin nx dx. Ini juga itu juga pakai ketentuan integral parsial yang sama kayak yang tadi, tinggal dimasukin aja permisalan-permisalannya. Terus habis itu dilanjut integral dari pangkat x sin nx dx ini jadi pangkat x sin nx dikurangi nex cos nx dikurangi n kuadrat integral ex sin nx. Ini kenapa negatif? Karena di sini kan sebelumnya negatif n kuadrat dikali dengan negatif kan jadi positif, tetapi dia dikalikan lagi dengan negatif yang di sini, jadinya dia negatif. Gitu. Jadi terus integral pangkat x sin nx dx tambah n kuadrat integral pangkat x sin nx dx ini dibentuk jadi lebih sederhana menjadi n kuadrat tambah 1 dalam kurung dikalikan dengan integral pangkat x sin nx dx sama dengan ex. Ini juga sama diperlakukannya kayak karena ex masing-masing punya ex kan, jadi pangkat x-nya dikeluarkan, jadi pangkat x dikali sin nx min n cos nx. Nah, kita kan tujuannya cari integral pangkat x sin nx dx. Jadi pangkat x sin nx min n cos nx dalam kurung itu dibagi dengan n kuadrat tambah 1 yang di sini. Nah, terus habis itu kita cari Bn-nya. Bn-nya kan 2V integral ex sin nx dx dari 0 ke V. Nah, sebelumnya kita udah cari integral ex sin nx dx-nya. Nah, kita tinggal ubah bentuk integral sebelumnya tuh jadi integral tentu. Jadinya pangkat x sin nx min n cos nx per n kuadrat tambah 1 integral tentunya 0 ke V. Terus ini tinggal dikalkulasiin kan, jadi
E pangkat V dikalikan sin NV min N cos NV dalam kurung dibagi N kuadrat plus 1 dikurangi, disubstitusikan kan X-nya jadi 0 kayak gini. Nah, selanjutnya Bn sama dengan 2 per V dikali E per V, E pangkat V dikali 0 kan karena sin 180 itu 0 dikali N cos NV karena V ini ada hasilnya, jadi kita biarkan bentuknya seperti ini dibagi dengan N kuadrat plus 1 terus dikurangi dengan E pangkat 0 sama dengan 1 terus sin 0 juga 0 terus cos 0 itu 1, jadi karena cos 0 itu 1 bentuk N cos N0 ini jadi N dikali 1, maka di sini ditulisnya N dibagi N kuadrat plus 1. Selanjutnya Bn sama dengan 2 per V dikali dengan min N E pangkat V cos NV per N kuadrat plus 1 tambah N per N kuadrat plus 1. Ini ada yang sama lagi kan, jadi dibikin sifat distributif lagi. N per N kuadrat plus 1 dikalikan dengan 1 min E pangkat V cos NV dalam. Selanjutnya ini adalah deret Fourier sinusnya. Fx sama dengan E pangkat X itu kan A pangkat 0 per 2 tambah Fx sama dengan E pangkat X sama dengan A0 dibagi 2 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dalam kurung AN cos NVX per L tambah BN sin NVX per L. Nah, L ini kan V ya, jadi ini bisa dicoretkan jadi BN sin NX. Nah, terus karena A0 sama AN-nya 0 kan tadi, jadi dia cuma deret Fouriernya cuma sigma dari BN aja. Jadi Fx sama dengan E pangkat X sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 2N per Vn kuadrat tambah 1 dikurungin dikalikan dengan 1 min E pangkat V cos NV dalam kurung dikalikan dengan sin NX. Nah, untuk dijabarkan lagi kita cari B1, B2, B3 dan B seterusnya kan bisa, tapi saya cuma sampai B3 aja. Untuk B1 hasilnya itu 1 per V dikali 1 min E pangkat V cos P dikali sin X. Untuk B sama dengan 2 hasilnya 4 per 5 V dikali 1 min E pangkat V cos 2V dikali sin 2X. Untuk B3 hasilnya itu 3 per 5V dikali 1 min EV cos 3V dalam kurung dikalikan dengan sin 3X. Nah, kemudian deret Fourier jabarannya itu Fx sama dengan E pangkat X sama dengan hasil dari B1 ditambah B2 tambah B3 tambah B seterusnya titik. Jadi itu jawaban dari latihan soal deret Fourier sinus nomor 2. Wah, ternyata sudah mau selesai nih. Kira-kira kalian sudah mengerti belum? Pastinya sudah kan? Oleh karena itu, kami tutup ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton tutorial deret Fourier sinus.